can satisfy what only you can fill, the longing to be known again. Desperately I seek a cup that won't run dry. Fill me with your love again. Purify my heart, my one desire, to lay at your feet. Jesus, I give to you every
menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya hari ini kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Mari sama-sama persiapan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita, Yesus kita, Tuhan kita, Raja kita. Dengan penuh sukacita kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru setiap paginya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji
segala berkat Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bersama-sama dengan Allah yang benar, Raja di atas segala raja Tuhan, Tuhan di atas segala kehidupan kami. Kami mau lebih lagi untuk memuji nama-Mu Yesus. Tuhan terus mengurapi Tuhan ibadah malam hari ini Tuhan, hingga pada akhirnya kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan di antara kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Oke, masih tetap berdiri saudara-saudara semuanya. Bradley, still stand up. Yes. Kasih banget ya. Kita percaya, siapa di sini yang percaya kalau kita jalan itu kita nggak sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara kerja sendirian, kalian boleh telepon teman kalian juga ya. Kalau mau secara physically ada gitu. Kami tersedia 24 jam sih. Kita ada tidur. Ya, kita percaya bahwa jalan hidup kita, jika kita berada dalam kebenaran, Tuhan selalu ada bersama kita. Kita mau katakan jalan hidup orang benar. Amin. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hatiku percaya. Lebih semangat lagi tepuk tangannya.
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna. Kami bersyukur. Rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Berikanlah hidup kami murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, maka hidup kami untuk menggenapi setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda mukjizat itu ada Tuhan ketika kami berjalan. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan, dan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan bisa menjadi bukti kebesaran Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah hidup kami menjadi jawaban bagi setiap orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan. Dan kami menyerahkan pemberitaan hari ini Tuhan, firman hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh terus meneguhkan kami
untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, menempatkan hidup kami di dalam Engkau, dan mempersilakan Engkau hidup dan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan. Let us be bold. Bold adalah tema kita di dalam tahun ini, saudara. Dan kita sudah melaluinya selama 6 minggu di dalam pembahasan mengenai bold ini. Dan kita sama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki ketika kita memasuki tema bold ini. Tetapi saudara, ada orang yang berkata, wah, tema ini tema yang rasa-rasanya kita terus-terusan diproses gitu kan. Kita sudah dari tahun yang lalu diproses, sekarang juga diproses lagi. Kapan kira-kira sebenarnya kita ini menikmati hidup yang penuh dengan berkat, tema-tema yang gak membuat sesuatu yang prosesnya lagi, dan prosesnya lagi. Saudara, sebenarnya tema ini ada sebuah tema yang bukan hanya sekedar bicaranya adalah kita berproses senantiasa. Enggak. Tetapi saya menyadari bahwa setiap kita di dalam prosesnya Tuhan, saudara boleh ada sebuah keadaan saat ini itu oleh karena saudara yang mau memberi diri bertumbuh dalam hari ke hari, minggu ke seminggu, tahun demi tahun. Dan ketika bicara tentang bold ini, justru Allah sedang membawa kepada setiap kita untuk melihat apa? Dunia yang sedang kita jalani adalah sebuah dunia di dalam ketidakpastian. Kita bisa berencana, kita bisa melakukan sesuatu planning segala sesuatu. Namun di tahun 2020 menyatakan bahwa planning manusia tidak bisa dijalankan tatkala ketika adanya pandemi. Makanya itulah kenapa di minggu kedua bulan Februari kita sama-sama belajar tentang sebuah situasi yang namanya VUCA. Saudara, kita paham, kita sadar bahwa kita sebagai manusia, kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi bahkan dalam hitungan 1 detik setelah saat ini. Nah saudara, tema yang kita jalankan, tema yang kita sama-sama pelajari di Be Courageous ini adalah bagian yang ketiga. Setelah kemarin minggu pertama kita membahas tentang berjaga-jagalah, kemudian minggu kedua berdiri dengan teguh dalam iman. Nah minggu kemarin memang itu berbeda karena kita ada di tengah-tengah anniversary dari gereja kita. Nah tapi sebelum kita masuk kepada Be Courageous ini, pernahkah ada di antara setiap saudara bertanya, kenapa saudara lahir di zaman sekarang? Kenapa saudara enggak lahir di zaman ketika Musa? Kenapa saudara tidak lahir ketika di zamannya Nuh? Atau lahir di zamannya ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini? Benar terbersih? Saudara, karena yang saya tahu dan saya imani dan saya yakini,
kita sama-sama juga meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan setiap kita. Jadi artinya kalau kita lahir di dalam generasi saat ini, di dalam angkatan seperti ini, apa maksudnya Tuhan? Nah, bold inilah yang sebenarnya sedang kita bawa. Kita yang bertumbuh, kita yang mengenal akan Tuhan, dan kita ada di dalam generasi ini. Sebenarnya apa? You are the answer for this generation. Bicaranya apa? Saudara, di tengah-tengah orang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, sebuah problematik yang sedang dia alami. Saudara lihat sama-sama, ada orang-orang yang langsung cepat ciut. Terima kasih, Clara tadi sudah menyampaikan tentang kesaksian. Saudara bayangkan ke situasi itu terjadi dan kemudian gak ada orang yang peduli. Tetapi justru kenapa kita tergerak untuk melakukan sesuatu? Kenapa kita tergerak untuk menolong seseorang? Karena kita sadar kita adalah pribadi yang telah ditolong oleh Tuhan. Dan karena kita pribadi yang telah menerima segala kebaikan Tuhan, itulah yang kita bergerak dalam kondisi itu. Karena kita tahu, bukan kita mau show off, bukan karena kita merasa bahwa kita ini kuat dan kita ini pintar. Bukan. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk menunjukkan siapa Tuhan yang telah menolong kita terlebih dahulu. Karena kita bold, maka kita bisa menopang orang yang lemah. Ingat firman Tuhan katakan apa? Biarlah yang kuat menanggung yang lemah. Itulah bold. Jadi kita bukan bicara hanya sekedar sebuah proses. Betul, ingat saudara, jangan cepat puas pada sebuah level pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita punya musuh yang tidak akan pernah berhenti sampai pada saat waktunya kita kembali kepada Bapa. Jadi kalau demikian, maka kita harus senantiasa waspada. Kalau kita senang di dalam pertumbuhan kita, di dalam pengenalan akan Tuhan sampai di sini, maka terus saudara, terus bina hubungan, terus dekat dengan Tuhan, terus alami Tuhan. Jadi kalau saudara sudah merasa bold saat ini, saudara lebih bold lagi. Apa bolder? Beda lagi dong boulder. Saudara, jadi mari. Kenapa? Karena iblis senantiasa mencari kesempatan untuk menelan setiap kita, menyimpangkan kita daripada segala tujuannya. Iblis suka buat apa? Memandulkan anak-anak Tuhan supaya dia tidak sadar akan kuasa yang dimiliki setiap anak Tuhan. Jangan salah, iblis tidak akan larang saudara berangkat ke gereja. Enggak. Iblis dorong saudara pergi ke gereja. Tapi ketika kita mau fokus kepada firman Tuhan, kepada pujian, saudara dibuat fokusnya kepada apa? Ternyata ada notif Shopee yang saudara lagi tunggu-tunggu barangnya. Ini kok kapan-kapan gak datang gini kan? Muncul, senang banget, pikiran mulai. Sehingga akhirnya tidak fokus kepada pemberitaan firman atau kepada pujian. Dan akhirnya karena kita merasa kita sudah gagal mengikuti firman, akhirnya sudahlah, nanti aku ikuti aja insight-nya daripada ICF, ikuti aja lah ICFED aja lah, atau catatan-catatan yang dikeluarkan dari ICF. Saudara, itulah iblis, Anda membuat supaya kita menjadi malu. Jadi ayat ini bukan lagi menjadi ayat yang asing. Ini mungkin ayatnya memang menurut saya agak-agak lucu sih memang. Ya, kalau bicara tentang yang pertama berjaga-jagalah, oke lah, memang kita harus berjaga-jaga. Yang kedua berdiri dengan teguh dalam iman, betul kita diajarkan tentang iman dan kita harus berdiri dalam iman. Tapi yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Apakah Tuhan mau menciptakan tidak adanya wanita di dalam dunia ini? Saudara, ketika Alkitab dituliskan, ini bukan asal menuliskan. Atau orang mengatakan ini kesalahan seorang penulis di dalam menangkap apa yang Roh Kudus sedang mau sampaikan. Tidak. Ketika bicara bersikaplah sebagai laki-laki, di sini sedang mengatakan apa? Saudara, kita akan lihatnya di dalam ayat demi ayat. Justru di sana bukan sedang mengatakan tidak perlu gender wanita. Tetapi ada sesuatu yang dibawa dari sesuatu simbolis daripada kekuatan yang dimiliki seorang laki-laki. Yaitu apa? Be courageous. Kata pemberani. Saudara, saya mau bawa kita untuk melihat. Kalau kita mau memahami kata apa
Maka kembali kepada kata yang ada di dalam Alkitab. Kata ini adalah katanya yaitu dalam bahasa Yunani. Dan satu kata Yunani itu sebenarnya mewakili beberapa definisi. Seperti contohnya, adriseste ini yang diterjemahkan menjadi bersikaplah sebagai laki-laki. Dan hanya satu kata, saudara. Tapi dari adriseste ini dijelaskan bahwa ini adalah verb. Artinya apa? Ini kata kerja. Ini bukan kata benda. Kalau ini kata kerja, berarti ada orang pelakunya melakukan hal ini. Yang kedua, present imperative middle. Nah, present imperative middle ini apa? Saya tuliskan di sana, ini adalah subjek melakukan aksi dengan keterlibatan atau kepentingan pribadi. Jadi si subjeknya melakukan bagian itu. Nah, kemudian sehingga aksi tersebut memiliki dampak atau konsekuensi langsung, saudara, bagi subjek. Contohnya, saya lapar. Maka saya langsung melakukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Saya makan. Setelah makan, efeknya apa? Saya ngantuk. Saya kenyang. Jadi efeknya yang didapatkan oleh subjek yang mengerjakan kata kerja itu. Oke? Nah, kemudian adriseste ini itu dari kata dasarnya yaitu adalah adriso. Nah, adriso ini digunakan untuk mendorong individu agar menunjukkan keberanian dan kekuatan. Seringkali dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Kata ini menyeratkan panggilan untuk menjadi dewasa dan berani. Kata ini adalah panggilan yang membawa kepada setiap kita untuk semakin dewasa dan berani, saudara. Ya, dikatakan di sana. Nah, keberanian dan kekuatan seringkali dalam menghadapi kesulitan atau tantangan. Kata ini menyatakan panggilan dewasa dan berani mendorong orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman dan keyakinan mereka. Jadi inilah kata yang dipergunakan sebagai sebuah kata dasar dari bersikaplah sebagai laki-laki. Yang memang sedang menunjukkan bahwa Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa mereka perlu bersikap seperti laki-laki, perlu berani menghadapi situasi yang mereka sedang alami. Lah, situasinya apa? Kita akan lihat sama-sama, saudara. Tapi sebelum itu, kalau saudara melihat ini di dalam bahasa Indonesianya bersikap sebagai laki-laki, kalau saudara memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari Yunani ke Inggris itu ada beberapa kata-kata yang digunakan. Selain daripada kata be courageous itu sendiri, King James Version, jadi ada New Living Translation itu yang di bold, perhatikan be courageous. Di New International Version be courageous juga. Tetapi di King James Version ini yang terjemahannya plek-plekan. Jadi artinya plek-plekan itu apa ya? Yang benar-benar dari bahasa aslinya dia langsung ambil secara harfiahnya. Nah, dia tulisnya quit you like men. Quit you like men. Nah, apa yang kita bisa sama-sama pelajari? Saya mau bawa kita semuanya bukan bicara tentang kenapa kok bisa beda-beda dan segala macam. Kita kembali. Ini bukan masalah mau menggunakan kata yang mana, tapi sebenarnya setiap versi ini untuk membawa si pembaca memahami dengan jelas apa yang sedang dimaksudkan. Jadi tidak ada salahnya dengan menggunakan quit you like men atau be courageous, karena dua-duanya mewakili bahwa sebuah ajakan panggilan seseorang untuk menjadi lebih kuat dan berani di dalam menghadapi situasi yang sedang mereka hadapi. Saudara tahu? Ya, di dalam adriseste ini, maka diterjemahkannya adalah menjadikan diri sendiri sebagai seorang pria. Menjadikan diri sendiri sebagai seorang pria, ini bukan artinya sekali lagi, dia kalau dia feminim, meninggalkan kefeminimannya. Tidak, jangan sampai salah memahaminya. Ya, kemudian berperilaku seperti seorang pria, yaitu to behave like a man. Dia mungkin feminim, tetapi dia sadar bahwa dalam sebuah situasi tertentu dia harus berani. Memangnya yang berani hanya seorang laki-laki? Tidak. Justru di sini sedang dibawa kepada siapapun diri kita dalam menghadapi sebuah situasi. Kita mampu, kita bisa, saudara, menghadapi situasi itu tidak hanya kepada hal-hal tertentu saja. Jadi dalam konteks ini, itu ada sebuah ajakan untuk menjadi berani, kuat, dan tangguh. Saudara kenal dengan
kegiatan ini? Bungee jumping? Ada yang pernah melakukannya di sini? Ikutan bungee jumping? Ada? Ada? Saya juga belum pernah, saudara. Saudara, kira-kira bungee jumping ini ya, kita udah sering mendengarnya. Ya. Olahraga ekstrim ini melibatkan melompat dari ketinggian seperti jembatan atau crane dengan menggunakan tali bungee yang dirancang untuk meregang dan memantul sehingga membuat pelompat melayang kembali ke udara. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa ada orang-orang yang tidak berani untuk mereka melakukan bungee jumping? Mungkin Rina melakukan gak sih? Nggak berani Rina. Oke, saya juga nggak berani. Akila, kamu pernah? Pernah? Di Bali? Hah? Oh, belum pernah juga, sama juga kita berarti. Kita kumpulan orang-orang yang sepakat ya. Sepakat untuk apa? Percaya kepada Yesus. Percaya sama Yesus. Kenapa? Kenapa kira-kira coba Adria, kenapa kamu pernah? Belum. Kenapa kamu nggak naik? Belum. Jangan kali jawabannya ya. Fania, pernah? Belum. Kenapa? Belum ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan mau ya? Mau. Jennifer sudah? Kenapa? Belum ada kesempatan. Tapi kalau di hadapan itu ada aksi ini. Mau coba? Mau coba? Oke. Siapa yang nggak berani coba musuh-musuh dari depan? Saya nggak berani. Oke, nggak berani. Clara, kenapa kamu nggak berani? I don't think I want to risk my life for that. This is your life for that, yes? Nah, kenapa? Berarti ada sesuatu yang tidak kamu percayai. Apa? Yeah, the system there, the rope, anything could happen. Iya, anything could happen. Saudara, kalau kita melihat, nggak mungkin ini disediakan kalau dia tidak dirancang dengan benar. Benar nggak? Benar. Ya kan? Nah sebenarnya kita sadar ini juga sudah dirancang dengan benar. Tetapi ada kadang kalanya ada sebuah rasa keraguan di dalam diri kita untuk kita mengatakan jangan-jangan tali ini nanti tidak bisa mampu menahan saya. Padahal dia bilang range kamu beratnya juga nggak semaksimal yang seharusnya. Ini udah 1000 kali loh. Banyak orang pakai ini. Justru mungkin orang yang pesimis selalu punya alat untuk mengatakan apa? Iyalah, 1000 kali itu aman. Jangan-jangan ke 1001-nya. Itulah aku. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, kita tidak percaya kepada apa yang dituliskan di situ. Jangan-jangan talinya tiba-tiba tidak memantulkan kita ke atas, bahkan beratnya kita justru membuat kita tenggelam di bawah. Kita khawatir. Tapi saudara percaya, ternyata hal ini sebenarnya juga sesuatu yang berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita dikatakan oleh Tuhan, percaya kepada apa yang aku katakan, percaya kepada janji yang aku katakan. Kadangkala ada orang-orang yang tidak berani benar-benar untuk menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dia memberikan ruang sekecil apapun dalam sebuah keraguan. Ingat, kalau ada keraguan selalu ada alasan untuk tidak melakukan. Kalau coba Musa menaruh rasa keraguan terus menerus, maka dia berkata, Tuhan, siapa aku menentang Firaun yang kemudian kalau Firaun katakan mati kamu Tuhan, apakah engkau akan tetap membuat aku hidup? Tapi Firaun kenapa Musa tetap berani? Karena Musa menyadari bahwa Allah yang disembahnya itu bukan Allah yang cuma sekedar bluffing. Nah saudara, disinilah kita melihat kalau kita dalam sebuah kenyataan kita sudah diikat, tinggal satu step, beranikah melangkah dan mempercayakan seluruh kehidupanmu kepada Allah. Itu sama halnya kalau kita sudah percaya, sudahkah kita totalitas menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau saya memberikan sebuah contoh, kalau kalian ada di dalam sebuah masa kritis, ya, anggap saja saat ini ada orang lagi iseng, ya, iseng kemudian membuka pintu dan menaruh seekor singa di dalam ini, dilepaskan dan kemudian dia kunci dan dia ketawa di luar sana. Pertanyaan saya, hal apa yang akan saudara lakukan
untuk menolong saudara saat itu. Masuk ke gudang. Kunci karena gudangnya sempit, maaf, nggak menerima buat orang-orang untuk ikut lagi masuk ke gudang. Oke? Hal apa lagi? Ada lagi? Cari senjata. Kursi ini dipakai untuk senjata, segala macam. Saudara, coba perhatikan sebenarnya reaksi apa yang muncul dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan sebuah situasi kritis. Karena di dalam situasi kritis itulah, disitulah kita bisa melihat kepada hal apa atau kepada siapa sebenarnya aku mempercayakan hidupku untuk bisa menolong. Kadang-kala mungkin kita berbicara, kita harus realistis lah. Yang namanya juga orang perlu uang, ya harusnya kita realistis, ya ada kita mencari uang, bukan mencari Tuhan. Tapi justru hal itulah yang sebenarnya perlu kita awasi. Kita tidak akan benar-benar menjadi seseorang yang berani tatkala kita sendiri tahu hal apa yang kita sandarkan dalam kehidupan kita itu tidak pernah permanen menjadi sesuatu yang kuat. Uang bisa lenyap, kepintaran bisa lenyap, kecantikan, kegagahan itu juga bisa hilang, saudara. Tapi saat ini saya mau bawa kita semuanya untuk melihat. Oke, kita masuk dulu kepada latar belakang. Bahwa ayat 1 Korintus 16 ayat 13 ini diberikan kepada jemaat di Korintus. Jadi kita mau lihat Korintus ini kotanya seperti apa. Nah, Korintus ini adalah kota besar di Yunani kuno, memainkan peran penting dalam sejarah, budaya, dan ekonomi, saudara. Negara tersebut memiliki tata letak yang terencana dengan baik, dengan pola jalan dan bangunan umum yang rapi. Gambarnya seperti ini. Saya minta maaf, saya mengambil gambar ini dan saya belum pernah tinggal juga di kota ini ya. Saya berharap ini kotanya benar. Saudara, kenapa? Kalau sesuatu yang dikatakan dalam sejarah, biasanya bahwa ini kota yang baik, kota yang dan segala macam, maka itu akan terngiang atau itu akan menjadi sesuatu yang dilukiskan kalau di zaman dulu, dan kemudian itu yang akan secara turun-temurun di dalam sejarah yang akan disampaikan kepada orang-orang di dalam masa peradaban yang terus semakin baik. Nah, kalau saudara perhatikan, Korintus ini sebenarnya ada di dalam kota di dekat laut, saudara. Nah, Korintus menjadi pusat perdagangan yang penting. Kenapa? Di situ dia menjadi tempat yang sangat strategis untuk setiap daerah-daerah atau setiap pedagang-pedagang ketemu dan kemudian berjual beli. Makanya kenapa Korintus ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hal ekonomi. Ya. Nah, hal ini menyebabkan kota ini memiliki populasi yang beragam, termasuk orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan kelompok etnis lainnya itu ada di sana. Nah, selain kota ini yang betapa strategisnya dan betapa pentingnya perekonomian yang muncul di sana, saudara, ada sesuatu hal yang menarik dari kota Korintus ini. Bahwa kota Korintus ini adalah mereka yang di bawah daripada Romawi, dan mereka memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan untuk menyembah kepada dewa-dewa. Nah, ada dewa yang mereka sangat puja. Dua dewa yang mereka sangat puja di sana. Yaitu dewa apa? Dewanya adalah Aphrodite dengan dewa Poseidon. Nah, dewa ini adalah Aphrodite ini adalah dewi cinta, kecantikan dan kesenangan. Ia dipercaya sebagai putri Zeus yang dilahirkan dari busa laut. Saudara, bayangkan. Mereka punya sesuatu yang dibentuk kalau memang Allahnya Israel bisa membuat manusia dari debu tanah. Mereka berpikir, aku juga dewa bisa membuat dari busanya laut, ya kan? Karena melihat mereka tinggal di pesisir pantai. Nah, kemudian ia memiliki kekuatan untuk membangkitkan cinta dan gairah dalam hati manusia. Ia juga memiliki kekuatan untuk membuat orang jatuh cinta dengan siapa saja yang ia ingini. Nah, pemujaan kepada dewi ini akhirnya apa? Orang-orang yang ikut serta ketika mereka masuk ke dalam kuil untuk menyembah, mereka melakukan hubungan seks secara bebas. Dan mereka tidak merasa risih karena mereka merasa bahwa ini adalah pemujaan. Jadi ketika mereka saat itu mereka suka dengan seseorang, mereka berhubungan. Dan saudara tahu apakah ini hal yang Tuhan sukai? Nah, inilah kota Korintus, saudara. Bisa kebayang ada orang yang sengaja datang ke sana hanya sekedar pemuasan akan kedagingan mereka.
Nah, satu lagi Poseidon, ini adalah dewa laut karena mereka ada di pinggir pantai, laut yang besar dan mereka itu melihat kadang ada badai-badai terjadi di sana. Nah, makanya kenapa ada banyak kapal-kapal berlabuh sementara di Korintus? Karena badai di dalam sekitaran di sana itu menyulitkan untuk perahu-perahu untuk berlabuh. Jadi mereka hendak menunggu dulu sampai badai itu reda. Nah, bagaimana mereka untuk membuat supaya badai itu reda? Mereka menyembah kepada dewa sang penguasa laut. Inilah dewa, dua dewa yang sangat berbeda. Nah, kalau melihat ini, Rasul Paulus justru melihatnya dalam sebuah kacamata yang berbeda. Korintus adalah kota yang sibuk, kosmopolitan, penuh energi, kreativitas, dan pencarian spiritual. Ini adalah tempat yang sempurna, Paulus katakan. Bagi Paulus untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Kenapa sempurna? Karena ketika Paulus bisa membuat orang percaya di Korintus, maka ketika mereka ini, karena mereka datang dari berbagai tempat, mereka bisa kembali ke kotanya dan kemudian akhirnya mereka bisa menyebarkan iman percaya tentang Tuhan. Saudara perhatikan sih, Paulus tiba di Korintus sekitar 50 Masehi dan tinggal selama 18 bulan. Ia menyebarkan Injil dan mendirikan gereja di Korintus. Paulus menulis setidaknya 2 surat kepada gereja di Korintus, ya, yang kita baca dan kita kenal 1 dan 2 Korintus. Oke, yang membahas berbagai masalah dan kekhawatiran. Nah, jadi kita paham kenapa kok 1 Korintus ini banyak tentang pembahasan permasalahan-permasalahan. Ada bicara juga tentang bagaimana perceraian, pernikahan di sana. Karena demikian hidupnya, saudara. Ya, dengan kronologi. Nah, satu pertanyaan yang saya ingin lontarkan kepada setiap kita semuanya. Kalau Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus itu bersikap sebagai laki-laki, pertanyaannya kenapa Paulus ingin agar jemaat Korintus bersikap sebagai laki-laki? Pertama, karena Paulus mengharapkan jemaat Korintus untuk menjadi lebih dewasa dan berani dalam menyatakan kebenaran di hadapan orang-orang Korintus yang belum percaya. Saudara, buat kita orang Indonesia, kita merasa terkadang kita menjadi orang yang minoritas di negara kita, bukan sesuatu yang gampang, betul? Ya. Kita hadir sekarang di sini di Manila, kita merasa kita menjadi bebas. Kenapa? Karena kalau kita mau beribadah, kita nggak merasa pusing. Kalau kita mau ngomong sama orang di Jakarta, aku mau ke gereja, mereka juga tidak akan mencibir kita. Tapi ketika kita ada di Indonesia, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bagaikan, kenapa? Ini 50 tahun Masehi, artinya Yesus aja baru. Ya, ajaran tentang Kristus, ajaran tentang kematiannya di atas kayu salib yang menyelamatkan, itu ada sebuah ajaran yang baru. Bisa kebayang orang yang percaya kemudian diperhadapkan dengan masyarakat yang saat itu sedang menyembah kepada dewa-dewa mereka. Ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi ini pun juga terjadi kepada saudara dan saya di zaman saat ini. Mungkin ada seseorang yang bertanya kepada saudara, kenapa saudara mau percaya Tuhan Yesus? Kenapa saudara mau percaya kepada seseorang yang mati di atas kayu salib? Jangan-jangan sebenarnya saudara dan saya, kita ini ditipu loh. Hanya sekali sebuah buayan saja dari kisah-kisah isapan jempol yang masa lalu yang dibawa kepada seseorang di masa sekarang. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang pernah melihat Yesus. Tapi kalau saya boleh katakan, kalau kita masih mengalami kesulitan di dalam menjawab bagaimana iman kita, kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus, saudara, bukan sebuah kesalahan, tetapi jangan berhenti. Karena saudara tidak pernah memahami, tapi saudara minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, iya kenapa? Tapi satu hal, kenapa kita bisa memiliki sebuah iman? Karena kita tahu Yesus yang mati, Allah yang ada, yang disembah oleh bangsa Israel, itu yang kita rasakan di dalam zaman saat ini. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, karena kita bisa merasakannya dan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara. Namun bagaimana setiap diri kita bisa memahami itu? Kita perlu Roh Kudus yang menyingkapi.
kalau ini benarkah tentang Tuhan, ataukah ini ada sesuatu tipu muslihat yang iblis sedang bukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, yang kedua, Paulus mengharapkan jemaat Korintus berani menghadapi dan mengatasi rasa takut yang dapat menguasai dan melemahkan iman mereka. Sama halnya dengan tadi banji jumping, saudara. Kita sama-sama sudah terikat kaki kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Maka, saudara, tinggal kita melangkah. Dan kemudian kita mengalami kasih karunia Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak melangkah keluar dari area zona nyaman, bungee jumping itu, maka saudara tidak pernah mengalami. Ya, sama seperti saudara dan saya nggak pernah mengalami. Kenapa? Saya lebih percaya Tuhan daripada tali bungee jumping itu. Makanya alasan saya nggak ikut. Saya lebih percaya Tuhan. Jadi bukan gara-gara itu saya bisa masuk surga, enggak, saudara. Buat saya nggak ada ruginya. Itu malah saja. Tapi inilah karena Korintus mau kita berani. Paulus mau supaya kita berani menghadapi dan mengatasi rasa takut yang menguasai dan melemahkan iman. Setiap orang punya hal-hal yang berbeda yang dirasakan bisa melemahkan iman. Tapi mari pada saat ini, jangan biarkan itu mengikat setiap kita semuanya. Saudara, saya mau bawa kita semuanya dalam konteks yang bersikap sebagai laki-laki ini. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Saya mau bawa kita semuanya untuk melihat belajar dari seorang yang namanya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini adalah saat ketika Paulus saat itu ada di Athena. Nah, Paulus berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Paulus menggunakan itu menjadi sebuah kesempatan. Apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya mau tanya kepada setiap saudara. Ada di sini yang berani ketika saudara ada di dalam sebuah kumpulan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kemudian saudara berada di situ dan kemudian saudara mengatakan, "Saudara-saudara, saya mau menyampaikan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Saya mau menyampaikan tentang Dia yang hidup, saudara. Saya mau menyampaikan demikian." Kira-kira adakah di antara setiap saudara yang memiliki keberanian untuk sampai di titik itu? Saya mau bawa melihat kepada setiap kita. Kenapa? Kadangkala kita mengalami sesuatu yang tidak mudah untuk menyampaikan mengenai Kristus, mengenai Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal. Karena kalau ilustrasinya adalah seorang salesman, kalau seorang sales itu tidak mengenali produk yang dia sampaikan, yang dia coba jual, kadang-kala kita bisa melihat, kalau kita sebagai seorang konsumen, kita bisa melihat ada sebuah keraguan yang terbesit dari setiap perkataan-perkataannya. Apalagi kalau orang itu sering mengatakan kata orang. Ya, memang demikian. Jadi dia tidak mengatakan apa yang dia pernah alami. Ayat ini membawa kepada setiap kita semuanya bagaimana kita bisa bersikap sebagai laki-laki. Yang pertama adalah kenali Allah yang menjadi pusat atas ibadah kita. Saudara, kita datang ke gereja, kita kemudian memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu, kita harus pahami bahwa kita datang ke gereja bukan oleh karena sebagai kita orang Kristen yang harus ke gereja. Karena kalau kita hanya memahami sampai di titik itu, maka kita akan meninggalkan arti sesungguhnya untuk apa kita berfellowship di dalam rumah Tuhan. Sehingga ketika kita memuji, kita cuma sekedar melihat, oh ya ini karena pujian, aku bernyanyi. Hanya sekedar sebuah lip service tanpa membawa hati di dalam pujian. Maka apa? Inilah yang iblis sukai. Kita kehilangan sebuah persekutuan antara diri kita dengan Allah karena kita kurang memahami, saudara, di sini. Nah, Paulus sedang membawa kepada setiap kita semuanya. Kalau
kalau Paulus berani mengatakan, aku akan mengajarkan kepada engkau tentang Allah yang tidak engkau kenal itu. Karena Paulus sudah mengalami siapa itu Allah di perjalanan ke Damsyik, yang menjadi sebuah perubahan radikal di dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan selanjutnya dia mengalami Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan, kenal Allah yang menjadi pusat di atas ibadahnya dia. Saudara, katakan di sini, keberanian kita sebagai orang percaya akan terwujud ketika kita tidak lagi ragu-ragu tentang siapa Allah yang sebenarnya. Saudara akan menjadi pribadi yang berani. Saya bukan mengatakan pribadi yang berani itu kemudian tanpa berpikir panjang situasinya. Tidak. Tapi saudara menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan tatkala ketika ada orang yang bertanya, kenapa engkau pergi ke gereja? Udahlah, gereja kan selalu ada setiap hari Minggu. Kita nggak pernah selalu ada loh pergi ke Tagaitan. Tapi kalau kita sadar bahwa persekutuan kita kepada Tuhan ini bukannya sekedar kita attending gereja, menambahkan atau mengisi bangku-bangku yang di dalam gereja. No, it's all about our fellowship with our God. Karena kalau ini bukan sesuatu yang penting, tidak ada ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan janganlah engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Karena Tuhan tahu kita perlu kekuatan, dan kekuatan itu didapatkan dari apa? Fellowship kita di dalam Tuhan. Jadi ketika kita datang ke gereja, yuk mari sama-sama kita nikmati fellowship kita dengan Tuhan. Memang kita akan ketemu dengan teman-teman yang orang yang kita sayangi, kita kasihi, yang sama-sama bertumbuh. Tapi itu hanyalah side blessing ketika kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, saya membawa kita melihat, mari kita belajar dari pemuda Israel. Pemuda Israel yang ada dalam Daniel 3, 16 sampai dengan 18. Di situ dituliskan, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kenapa? Memang kadangkala ketika kita mencoba menjelaskan tentang iman kita kepada seseorang, ada orang-orang yang dia juga punya pemahaman sendiri sehingga dia mind blocking. Artinya dia ngeblok setiap penjelasan kita. Kenapa? Karena dia memang gak mau. Nah, ini Sadrak, Mesak, Abednego juga mengatakan demikian. Gak ada gunanya. Karena Raja juga punya pemahaman sendiri tentang siapa itu Allah. Lihat katakan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terkadang di dalam pengharapan ini kita mudah untuk mengatakannya. Aku punya Tuhan, Tuhanku sanggup menyembuhkan aku. Ya, kita punya iman. Aku punya Tuhan, Tuhanku sanggup untuk menyediakan segala keperluan-keperluanku. Kita punya iman. Tapi sanggupkah kita untuk mengatakan di dalam ayat yang ke-18 di mana Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, tetapi berarti kontradiksi dengan apa yang sebelumnya. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini yang menyatakan imannya yang bold, saudara. Bukan bicara tentang kalau aku berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan harus menjawab sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tetapi justru kita harus berani percaya di dalam kebersandaran kita kepada Tuhan. Tatkala ketika Tuhan tidak menjawab, maka kita tahu that's the best for me in this situation. Saudara tahu kenapa sebuah suku Batak diselamatkan? Siapa misionaris yang datang ke sana? No mention. Ada patung no mention di sana. Tapi pertanyaan saya, seumur hidupnya no mention, adakah suku Batak yang selamat? Setelah no mention meninggal, baru suku Batak ini ada yang bertobat. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aku sudah menyerahkan hidupku untuk panggilanmu. Aku ada di dalam panggilanmu, aku bold banget Tuhan. Dan orang-orang tahu aku ini adalah radikal di hadapan Tuhan. Tapi mana, hidupku tidak memberikan dampak apa-apa. Apa yang aku lakukan, doa-doaku, pelayanan-pelayananku tidak mengubahkan satu orang pun yang aku layani.
Saudara, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak punya sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sesuatu hal bisa terjadi. Tuhan izinkan sesuatu. Mari pada saat ini, kalau Sadrak, Mesak, Abednego bisa mengatakan, Tuhanku bisa menyelamatkan lo dari sini. Tapi kalau tidak, aku tidak akan menyembah dewa raja. Bila kita juga demikian, kalau Tuhan bisa menolong, kita merasa puji Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, saudara jangan mengatakan, Tuhan lagi tertidur. Tidak, Tuhan tahu, justru mungkin lewat kondisi itu, ada orang-orang yang melihat saudara bold, mereka justru mendapatkan berkat di atas ketegaran hidup saudara, bahkan komitmen radikal yang saudara berikan di hadapan Tuhan. Itu menjadi blessing buat orang itu. Pernahkah saudara mengalami atau merasakan dan melihat seseorang, orang itu bertubi-tubi, baru selesai satu masalah, ketemu masalah lagi yang lain, selesai yang satu, ketemu lagi masalah yang lain. Tapi ketika saudara melihat orang ini tidak pernah mengeluarkan kata ucapan apa, langsung maki-maki Tuhan. Jadi di sini, ketika kita belajar dari pemuda Israel ini, yuk gak kompromi terhadap penyembahan berhala. Ketika tadi saya boleh katakan, pertolongan pertama apa yang saudara akan cari di dalam kondisi kritis, maka saudara pada saat ini sebenarnya sedang melihat. Kalau sesuatu yang saudara harapkan dan itu percaya bisa menolong saudara, jangan-jangan itu melebihi daripada prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mari, jangan kita memberi hal sesuatu, tidak berkompromi terhadap penyembahan berhala. Kita harus bersikap tegas dan tidak goyah dalam tawaran untuk bergabung dalam penyembahan berhala. Yang ketiga saudara, belajar dari seorang Yosua. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan 10, saudara perhatikan di sana. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena mereka melihat 10 orang yang bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb memiliki sebuah pemahaman negatif tentang Kanaan. Mereka mengatakan tidak mungkin kita bisa ke sana, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Makanya kenapa? Ini sebuah ketika mengoyakkan hatinya bahwa mereka itu benar-benar menyesali dengan apa yang sedang terjadi. Itu terjadi dengan Daud. Ketika Daud ditemui dan kemudian engkau telah berzina dan mengambil Betseba untuk bersetubuh dengan dia, maka Daud kemudian dia mengoyakkan jubahnya dan mengguyur dirinya dengan pasir. Karena dia menyadari dia berduka dengan situasi itu. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-10, responnya apa dari orang-orang. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bayangkan. Ini sebuah situasi yang sebenarnya kita sedang berhadapan bukan hanya kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Justru adalah sebuah lingkungan mereka mengalami mujizat Tuhan di Mesir. 10 tulah, bukankah itu sudah memperkenalkan siapa Allah yang akan disembah? Kemudian ketika perjalanannya juga mereka di padang gurun, bukankah banyak mujizat Tuhan dan penyertaan Tuhan? Orang yang sama mengalami karya Tuhan. Tetapi orang ini justru yang tak percaya siapa Tuhan. Bagaimana caranya mengirimkan roti mana saudara? Bagaimana caranya mengirimkan burung puyuh yang bisa memberikan makan kepada ratusan ribu orang Israel? Gimana caranya mengeluarkan air dari gunung batu? Itu luar biasa. Tapi mereka kemudian hendak melontari Yosua dan Kaleb. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Itu yang menghentikan mereka. Jadi yang ketiga, saya mau bawa kita semuanya supaya kita be courageous. Kita bersikap sebagai laki-laki adalah matikan benih pemberontakan yang berusaha ditanamkan. Saudara, kadang kala ketika kita ketemu situasi yang tidak mengenakan,
Ada pikiran-pikiran sesuatu yang dicoba oleh si iblis untuk ditanamkan di dalam diri kita. Sebagai contoh, kita tiba-tiba jatuh, padahal mau ke gereja, padahal mau pelayanan, gitu. Nah, iblis kadang-kala langsung menaruhkan sesuatu terbersih di dalam benak pikiran saudara dan saya. Mana Tuhan? Tuhan yang kau sembah. Masa Tuhan yang kau sembah nggak bisa melindungi kamu supaya kamu tidak terkilir saat ini? Nah, ketika iblis menaruhkan itu tidak akan membuahkan apa-apa kalau itu tidak ditanamkan benihnya. Karena iblis senantiasa memberikan sebuah benih pemberontakan supaya kita memberontak kepada Allah. Bukankah itu yang terjadi kepada Hawa? Engkau tidak akan mati, justru engkau akan hidup kalau engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, mulai di situ ada benih pemberontakan yang coba ditanamkan, dan kalau kita menyiraminya, maka itu menyebabkan akhirnya iblis tertawa terbahak-bahak ketika kita kemudian tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita hidupnya tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Iblis tertawa. Jadi oleh karena itu, matikan benih pemberontakan yang berusaha ditanamkan. Maka kalau saudara mematikan itu, saudara akan semakin berani berhadapan dengan situasi apapun. Karena tidak ada ilalang yang muncul dalam kehidupan kita yang akan menggerus gizi, energi dari apa yang Tuhan berikan. Keyakinan yang kuat tidak memberi ruang bagi keraguan, melainkan terus memupuk iman yang teguh dalam kebenaran. Inilah diri saudara dan saya. Yuk. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang terkadang mudah buat kita untuk kita skeptis. Artinya mudah buat kita untuk kita tidak percaya. Tapi mari pada saat ini dekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama lawan segala tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena bicara tentang bold ini bicara tentang kita yang ditumbuhkan oleh Tuhan, kita yang bergaul bersama dengan Tuhan, kita mengalami intim dengan Tuhan, kita yang kemudian menjadi lebih dewasa dan pribadi yang lebih baik lagi. That's why. Karena Tuhan mau kita benar-benar bisa menjadi apa? Jawaban bagi generasi ini. So you are the answer for this generation. Ada orang-orang di sana yang hidupnya masih kacau karena mereka nggak ngerti Tuhan dan mereka nggak mau tahu tentang Tuhan. Tapi bukan berarti kita juga nggak mau tahu tentang hidup mereka. Tapi justru kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan mereka, berarti Tuhan mau pakai saudara dan saya, bukan oleh karena kita pintar, tapi Tuhan tahu Tuhan telah berkarya banyak dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan mau agar orang-orang sekeliling kita juga bisa merasakan dan mengecap kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jadi setiap kita mari be bold. Jadilah pribadi-pribadi benar-benar yang mantap. Kita bukan orang Kristen gara-gara kita berangkat ke gereja. Bukan kita menjadi orang Kristen oleh karena ya kita dibaptis. Bukan, karena kita mengalami Kristus. You are the Son of God. You are the ambassador of God. And you are the answer for this generation. Puji nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan. Tadi lagu sebelum itu apa? Lagu sebelum. Saya mau bawa kita semuanya. Yuk, ingat sekali lagi tadi apa yang saya boleh katakan di dalam awal. Kalau kita mau benar-benar kuat, maka kenali Allah yang menjadi pusat atas ibadah kita. Kita menyanyikan pujian ini bukan oleh karena pujian ini enak untuk kita, tapi saya mau bawa benar-benar menghayati kata demi kata. Apakah betul hidupku adalah menggenapi firman Tuhan? Sebenarnya kita semua itu bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari refnya saja. Katakan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaran Tuhan, jadi bukti kebesaranmu. Saudara, kita adalah bukti kasih-Nya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang begitu besar itu senantiasa selalu mempunyai sebuah kerinduan untuk membawa kita menjadi pribadi sesuai daripada gambaran yang Tuhan sudah taruh kepada setiap saudara dan saya. Tuhan tidak mengizinkan kalau dosa itu membuat gambaran diri kita menjadi hancur. Oleh karena itu, sama halnya ketika Paulus juga sama-sama memberikan penguatan kepada jemaat di Korintus. Inilah juga yang Tuhan rindukan kepada setiap saudara dan saya. Kita memang hidup dalam sebuah angkatan yang tidak 100% mereka semuanya mengenal akan Tuhan. Tetapi justru Tuhan membawa kita untuk hidup di dalam generasi ini supaya orang-orang di luar sana mereka juga memahami, mengenal Tuhan lewat setiap kehidupan, tingkah laku, keberadaan saudara dan saya. So be bold. Di tengah situasi apapun, saudara percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan boleh ada, kalau Tuhan boleh memimpin kehidupan kita hingga saat ini, maka Tuhan juga akan senantiasa menuntun langkah kehidupan kita dalam ke depan sana. Dan mari kita menaik ke dalam sebuah level yang baru. Kalau senantiasa kita selama ini merindukan Tuhan yang selalu memberikan madu dan madu dan madu, saudara. Kita percaya penyertaan Tuhan kalau kita merasakan berkatnya Tuhan. Tapi mari pada saat ini, bila setiap kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan semakin dewasa, kita juga bisa mampu berhadapan dengan sebuah jawaban ketika Tuhan mengatakan tidak nak untuk hal ini. Dan kita berani kemudian submit, tunduk terhadap apa yang Tuhan katakan. Karena kita tahu, kita yakin, dan kita percaya bahwa apa yang tidak itu adalah sesuatu yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. You are the answer for this generation. Marilah bertumbuh dan berbuah senantiasa. Bapak mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang di tempat ini. Tuhan, kami secara manusia, kami tidak manusia, bukan manusia super Tuhan. Tapi kami punya Allah yang super. Kami memang terbatas Tuhan di dalam berhadapan tentang situasi-situasi tertentu. Tapi Engkau adalah pemegang dan pemilik akan hikmat yang mampu membawa kami untuk kami mampu berhadapan dengan segala situasi-situasi. Tuhan, pakailah setiap kami dalam keberadaan kami, baik di kantor, baik Tuhan di dalam komunitas, baik di dalam rumah, baik dimanapun juga berada ya Bapa. Biarlah Tuhan, hanya Engkau lah yang nampak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan, bila hidup kami adalah surat yang terbuka, di mana orang bisa membacanya. Dan ketika mereka membacanya, mereka boleh melihat Tuhan, bagaimana karya-karya-Mu Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami semuanya Bapa. Inilah kami, pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kalau Engkau yang memimpin kami dan membawa kami boleh terus bertumbuh dan dekat dengan Engkau, maka Tuhan kami percaya sama-sama bahwa ada hal-hal juga Tuhan yang Kau lakukan bagi keluarga-keluarga kami Tuhan,
di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, yang senantiasa membawa mereka juga untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapa. Kalau Engkau telah memberkati kami di tempat ini, maka juga kami percaya ada berkat penyertaan-Mu juga dan perlindungan Tuhan kepada keluarga-keluarga kami, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya di dalam melangkahkan hidup kami untuk menempuh, menggapai masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Dan saudara, angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus, kau harapan, takkan kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata, dan bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu, oh Tuhan, lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu, Tuhan. Kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya
takkan pernah ada yang sebanding dengan salibmu, oh Tuhan.